Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sistem penerapan aplikasi penjualan alat elektronik elektron dari tahap perencanaan hingga analisis. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nur Anissa Septriza dengan NPM 2115061060 sebagai moderator. Saya Milano Syafawibowo dengan NPM 21150610052. Saya Muhammad Adil Hidayat dengan NPM 21150610668. Dan saya Debbie Manda dengan NPM 21150611080. Selanjutnya untuk penjelasan aplikasi elektron akan dijelaskan oleh Milano. Penjelasan aplikasi elektron. Elektron merupakan suatu aplikasi yang menjual berbagai jenis barang elektronik berbasis online dengan tujuan untuk memudahkan customer dalam melihat kategori berbagai barang elektronik yang tersedia, serta mendapat penilaian tentang kualitas produk dari customer lain pada laman penilaian. Aplikasi ini juga bertujuan memudahkan perusahaan dengan customer dalam melakukan transaksi jual beli karena dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya ada sistem request. Yang pertama ada business need. Project ini dibuat dengan tujuan pertama untuk meningkatkan nilai hasil penjualan produk elektronik. Yang kedua, meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, mempermudah mengelola data pelanggan secara detail dan otomatis. Dan yang terakhir adalah untuk mempermudah user dan customer melakukan pemesanan barang. Yang selanjutnya ada business value. Yang pertama, intangible value. Untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pelanggan dalam membeli produk elektronik secara online. Yang kedua, meningkatkan brand regional perusahaan di dunia internet. Yang selanjutnya ada tangible value. Yang pertama, meningkatkan penjualan dari pelanggan baru pada aplikasi sebesar 365 juta rupiah. Yang kedua, mengurangi biaya operasional perusahaan, yaitu biaya sewa ruangan sebesar 85 juta rupiah dan biaya komunikasi sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya ada business requirement. Fitur yang terdapat dalam sistem adalah berupa use case. Yang pertama ada 3 aktor, yaitu pengunjung, customer, dan sistem. Use case yang pertama yang dilakukan adalah mengakses aplikasi yang dilakukan oleh pengunjung. Use case-nya include dengan use case melihat daftar katalog produk. Aktor yang kedua, yaitu customer, dapat melakukan login dan sign up, dapat melakukan check out, payment atau pembayaran, dan penilaian. Sedangkan sistem dapat melakukan mengelola data pembeli dan produk yang include dengan mengekspor laporan. Lalu selanjutnya ada feasibility analysis, yaitu kelayakan teknis, kefamiliaran dengan aplikasi elektron, sistem pemesanan barang elektronik layak secara teknis, meskipun memiliki beberapa resiko. Pengguna dan pengembang familiar dengan pengoperasian aplikasi elektron ini. Lalu pemahaman orang-orang terkait teknologi. Para pengguna paham atau mengerti dengan baik dengan teknologi pendukung aplikasi. Pengembang familiar mengembangkan aplikasi dengan platform, bahasa pemrograman, dan tool IDE yang dipilih. Ukuran proyek dikerjakan oleh 5 orang pengembang dengan estimasi waktu 8 bulan. Untuk kompatibilitas, sistem pemesanan yang ada sekarang menggunakan client server system, sehingga sangat kompatibel dengan sistem pemesanan berbasis web app yang akan dibangun. Lalu di sini ada use case point, yang dimana tahap satunya untuk menghitung person hours, lalu pada tahap 2 untuk menghitung person month, lalu untuk tahap 3-nya untuk menghitung time atau jumlah waktu lama karyawan bekerja dalam sehari. Selanjutnya, kelayakan ekonomi atau economic feasibility. Untuk kelayakan ekonomi dari proyek ini bisa dilihat pada tabel berikut ini. Next, dari tabel tadi kita dapat mendapatkan kesimpulan. Yang pertama, untuk return on investment atau ROI setelah 3 tahun itu sebesar 10,1%. Lalu untuk
BEP atau break even point itu dalam jangka waktu 2,6 tahun, dan total keuntungan setelah 3 tahun yaitu sebesar Rp100.356.953. Selanjutnya adalah kelayakan organisasi pada elektron. Di sini kami mengatur tanggalnya pada tanggal 4 Maret 2022 dengan terdapat anggota tim. Yang pertama ada user atau product owner, yaitu Muhammad Salman. Jadi user atau product owner ini adalah pihak yang membutuhkan software requirement yang menganalisis bahwa ada business value, benefit apabila suatu proses bisnis diautomasi menggunakan software. Kemudian juga terdapat beberapa skill yang diperlukan, yaitu salah satunya pengetahuan dan pemahaman tentang domain bidang di proses bisnis. Selanjutnya terdapat project manager, yaitu Nur Anissa Septriza. Di sini tugas utamanya adalah di bagian perencanaan, schedule, budget, dan monitoring pekerjaan. Kemudian di sini juga ada salah satu persyaratannya, yaitu harus bisa memberi jaminan bahwa kebutuhan dan business value-nya yang diharapkan user atau produk owner dapat terpenuhi dengan baik. Selanjutnya dapat mampu mengelola member tim development. Kemudian apabila sumber daya manusia terbatas atau proyek skala kecil bisa dirangkap oleh sistem analis. Selanjutnya di sini terdapat sistem analis, yaitu Debbie Manda. Jadi sistem analis ini adalah orang yang menganalisis suatu kebutuhan bisnis, mengidentifikasi peluang untuk perbaikan, kemudian mendesain software-nya atau sistem untuk mengimplementasikan ide yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian fokus pekerjaan dari sistem analis ini ke software dan sistem informasinya, bukan domain atau bidangnya. Skill yang diperlukan adalah pengetahuan dan pemahaman tentang desain analis, programming, dan business. Selanjutnya terdapat programmer, yaitu M. Adil Hidayat. Programmer di sini yang akan membuat aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah tester. Tester di sini Faris Rafiq, yaitu yang akan mencoba aplikasi yang telah kami buat. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, apakah aplikasi ini mendukung visi dan misi organisasi? Ya, aplikasi ini sangat mendukung visi dan misi organisasi yang telah kami buat sebelumnya. Kemudian, apakah aplikasi ini dapat meningkatkan inovasi usaha dalam hal pemasaran produk dan fasilitas yang baik terhadap pembeli? Ya, dikarenakan aplikasi yang kami buat ini dapat mempermudah pembeli untuk melihat produk, kemudian cakupannya yang sangat luas. Kemudian selanjutnya, apakah aplikasi ini lebih mudah dan praktis untuk pembeli serta pengunjung? Ya, secara analisis kelayakan organisasi, apakah aplikasi layak dikembangkan? Ya, aplikasi ini layak dikembangkan. Selanjutnya yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi E-commerce Elektron guna meningkatkan jangkauan konsumen dan hasil penjualan. Next. Yang pertama itu ada deskripsi umum perangkat lunak. A. Deskripsi umum sistem. Jadi pada zaman sekarang ini kita semua sudah tahu bahwa semua aktivitas banyak dilakukan secara online, termasuk dalam pembelian barang sekarang sudah dilakukan secara online. Sistem jual beli online ini sudah berkembang sangat pesat, seperti contohnya e-commerce Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Nah, Elektron ini merupakan aplikasi e-commerce yang berguna untuk melakukan transaksi jual beli antara toko elektron dan pengguna. Layaknya aplikasi e-commerce pada umumnya, aplikasi ini dapat digunakan oleh user untuk mencari produk elektronik dan dapat melakukan transaksi di dalam aplikasi. Aplikasi ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan untuk menjangkau lebih banyak pengguna tanpa terbatas oleh jarak. Aplikasi ini juga tentunya dirancang untuk meningkatkan hasil penjualan toko. Dengan adanya aplikasi e-commerce ini, user tidak perlu jauh-jauh datang ke toko. User dapat melakukan pembelian secara langsung di aplikasi dan barang akan dikirimkan secara online. Next. B, yaitu karakteristik pengguna. Aplikasi ini dapat digunakan
oleh siapa saja untuk melihat produk. Namun untuk melakukan transaksi pembelian, user harus sudah melakukan registrasi akun di aplikasi agar dapat menggunakan aplikasi untuk melakukan pembelian barang elektronik serta menggunakan fitur wishlist di aplikasi. Untuk karakteristik penggunanya, di sini yang pertama ada user atau customer, ini aktivitasnya untuk melakukan transaksi pembelian, hak akses ke aplikasi yaitu melihat produk dan transaksi beli barang. Lalu ada juga sales atau admin, itu aktivitasnya melakukan input pemesanan barang, dan hak akses aplikasinya itu menginput barang dan memproses barang. Next. Selanjutnya batasan. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pembelian barang. User tidak dapat menginputkan barang yang ingin mereka jual. Hanya sales atau admin yang dapat menginputkan barang serta melakukan proses barang yang sudah dibeli oleh user. Dalam program ini terdapat beberapa batasan yang harus dipenuhi. Misalnya, yang pertama itu aplikasi harus terhubung dengan internet. Yang kedua, user hanya dapat melihat dan mengorder barang. Yang ketiga, aplikasi hanya dapat dijalankan pada platform Android. Dan terakhir, user hanya bisa mengorder barang jika sudah mendaftar akun. Dan untuk yang D, yaitu lingkungan operasi. Aplikasi ini dapat digunakan pada semua sistem Android. Yang harus diperhatikan saat menggunakan aplikasi ini adalah memiliki akses internet yang memadai untuk dapat terhubung dengan server. Next. Yang kedua ada deskripsi kebutuhan. A. Kebutuhan antarmuka eksternal, antarmuka pemakai. Antarmuka pemakai harus sederhana dan mudah digunakan pada menu login. Di bawah fitur login sebelah kanan terdapat lupa sandi. Kemudian di bawah sebelah kanan terdapat standar button dan function bantuan. Kemudian terdapat bukti transaksi yang singkat dan padat namun terdapat semua informasi di dalamnya. Lalu ada antarmuka perangkat keras. Perangkat keras antarmuka yang digunakan dalam perangkat lunak elektron adalah smartphone Android yang dilengkapi dengan GPS, kamera, dan internet. Dapat pula menggunakan PC dengan OS Windows serta tool yang user-friendly. Antarmuka perangkat lunak. Terdapat beberapa tools dalam aplikasi ini yaitu keranjang pembelian, fitur chat, kategori barang, penilaian pesanan, pengaturan dan info profil yang berada pada sisi kanan atas aplikasi. Lalu ada antarmuka komunikasi, TCP atau IP Transmission Control Protocol or Internet Protocol digunakan sebagai standar komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu mobile ke mobile lainnya di dalam jaringan internet. Selanjutnya, kebutuhan fungsional. Di sini terdapat ID, kebutuhan, dan penjelasan. Yang pertama yaitu spesifik ID SKPL F001, yaitu SKPL ini adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. F ini adalah fungsionalnya. Kemudian 001 ini adalah penomorannya. Yang pertama yaitu ada mengakses aplikasi bagi pengunjung, customer, dan admin. Selanjutnya ada login customer dan admin. Di sini terdapat subsistem mobile menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk login ke dalam sistem. Pembeli atau customer melakukan login sebagai pengguna dan melakukan transaksi pemesanan alat elektronik. Kemudian selanjutnya ada login admin, yaitu subsistem mobile menyediakan fasilitas bagi admin untuk login ke dalam sistem. Digunakan untuk memegang hak dalam menghapus, mengganti data, atau menambahkan data yang sudah masuk dalam data transaksi. Selanjutnya itu melihat katalog. Subsistem mobile menyediakan fasilitas bagi pengguna dan pengunjung untuk melihat daftar barang rekomendasi dan katalog barang elektronik yang tersedia pada aplikasi. Selanjutnya yaitu melakukan check out. Jadi di sini subsistem mobile menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk memasukkan barang pada ikon keranjang dan melakukan check out pada barang elektronik yang diinginkan. Kemudian melakukan pembayaran. Di sini subsistem mobile menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk memilih sendiri opsi pembayaran yang tersedia dan melakukan pembayaran. Mengelola data barang dan pembeli, yaitu subsistem mobile menyediakan fasilitas bagi admin untuk mengelola data persediaan barang, mengubah atau menghapus data pembeli. Selanjutnya yaitu mengekspor laporan. Jadi di sini subsistem mobile menyediakan fasilitas bagi admin untuk mengecek laporan keuangan hasil penjualan setiap bulan atau tahun. Yang terakhir yaitu memasukkan penilaian.
Jadi subsistem mobile menyediakan fasilitas bagi pembeli atau customer yang sudah membeli barang untuk memasukkan penilaiannya dan nantinya akan menjadi bahan evaluasi. Selanjutnya ada diagram use case atau model use case. Di sini ada tiga aktor. Yang pertama ada pengunjung, yang kedua ada customer, yang ketiga ada sistem. Pengunjung dapat melakukan akses aplikasi yang include dengan melihat daftar katalog barang. Nah, apabila pengunjung tersebut ingin membeli atau memasukkan barang tersebut ke keranjang, maka akan ke halaman login. Ya, ini yang kedua ada customer yang akan melakukan login dan sign up, yang akan melakukan check out, payment atau pembayaran, dan penilaian. Selanjutnya ada sistem. Sistem ini digunakan untuk mengelola data pembeli dan produk yang include dengan mengeksplor laporan hasil penjualan. Selanjutnya ada definisi aktor. Yang pertama adalah pengunjung. Aktor dengan role ini mempunyai wewenang untuk mengakses aplikasi atau tanpa login, serta melihat daftar katalog barang. Yang kedua ada customer atau pembeli. Dengan deskripsi, aktor dengan role ini mempunyai wewenang untuk mengakses aplikasi, melihat katalog daftar barang, login dan membuat akun, melakukan check out, melakukan pembayaran, dan memasukkan penilaian terhadap barang yang telah dibeli. Yang ketiga ada admin atau sistem. Aktor dengan role ini mempunyai wewenang untuk mengakses aplikasi dan mengelola data barang dan pembeli serta mengekspor laporan hasil penjualan. Selanjutnya ada definisi use case. Use case yang pertama ada mengakses aplikasi. Jadi use case ini adalah sistem yang menampilkan halaman depan aplikasi dari beberapa rekomendasi produk elektronik yang paling banyak dicari. Yang use case yang kedua adalah melihat katalog daftar barang. Sistem akan menampilkan katalog barang dan menampilkan hasil pencarian barang yang diinginkan oleh customer pada laman pencarian. Yang ketiga ada login dan membuat akun. Saat customer ingin memasukkan barang pada keranjang atau saat ingin membeli barang, maka sistem akan menampilkan halaman sign in, halaman sign up, dan membuat akun. Namun apabila customer telah memiliki akun, maka dapat masuk pada halaman login. Yang keempat ada melakukan check out. Jadi saat customer ingin melakukan check out, maka sistem akan mengarahkan pada laman keranjang, lalu customer akan diminta untuk memilih barang apa saja yang ingin dibeli. Setelah itu sistem akan menampilkan opsi pengiriman, metode pembayaran, total pembayaran. Setelah itu customer dapat melakukan check out. Yang kelima, mengelola data barang dan pembeli. Jadi sistem akan menampilkan hasil penjualan tiap bulan dan akan dimasukkan ke dalam database. Yang keenam, melakukan pembayaran. Jadi sistem akan menampilkan opsi pembayaran yang dapat dipilih langsung oleh customer. Yang ketujuh, mengekspor laporan. Sistem akan menampilkan laporan pengeluaran dan pemasukan setiap bulannya. Yang kedelapan, memasukkan penilaian. Jadi sistem akan menampilkan halaman penilaian barang pada saat barang telah sampai pada customer. Selanjutnya ada use case skenario. Use case yang pertama adalah mengakses aplikasi. Untuk skenario normalnya, yang pertama mengakses aplikasi. Jadi reaksi sistem yang akan menampilkan halaman depan aplikasi dan beberapa barang rekomendasi. Yang ketiga, setelahnya menekan tombol pencarian dan mengetik nama barang yang diinginkan. Maka sistem akan menampilkan hasil pencarian. Sedangkan skenario alternatifnya, yang pertama memasukkan nama barang. Lalu reaksi sistem yaitu menampilkan pesan tidak ada produk. Yang use case skenario yang kedua yaitu melihat katalog barang. Skenario normalnya yang pertama, aktor akan membuka laman kategori untuk setiap jenis barang elektronik. Lalu sistem akan menampilkan daftar barang dari jenis elektronik yang telah dipilih. Selanjutnya, aktor akan memilih barang yang diinginkan dan sistem akan menampilkan deskripsi dan harga barang. Untuk skenario alternatifnya, yang pertama, aktor memilih barang yang diinginkan. Yang selanjutnya, sistem akan menampilkan pesan produk telah habis. Use case skenario yang ketiga, yaitu login atau sign up. Untuk skenario normal, aktor akan membuka halaman login atau sign up.
dan sistem akan menampilkan halaman sign up dan login sesuai dengan keinginan user. Lalu, aktor memilih login dan sistem akan menampilkan halaman login yang berisi nomor handphone, email, user, serta password. Juga menampilkan login dari email atau Facebook. Untuk skenario alternatifnya, yang pertama, aktor akan memasukkan password. Reaksi sistemnya yaitu sistem akan menampilkan pesan password yang Anda masukkan salah, maka aktor akan memilih sign up atau daftar. Lalu sistem akan menampilkan Anda sudah memiliki akun. Use case skenario yang keempat yaitu checkout. Untuk skenario normalnya, yang pertama, aktor akan membuka icon keranjang, lalu sistem akan menampilkan daftar barang pada keranjang yang telah dimasukkan oleh user. Selanjutnya, aktor akan memilih beberapa produk yang ingin di check out, dan sistem menampilkan halaman opsi pembayaran dan opsi pengiriman dan diminta untuk memasukkan alamat lengkap beserta nomor handphone yang aktif. Untuk skenario alternatifnya, aktor memilih beberapa produk yang ingin di check out, namun reaksi sistem adalah menampilkan produk telah habis. Selanjutnya adalah mengelola data barang dan pembeli. Untuk skenario normal, aktor akan membuka database data barang dan pembeli. Reaksi sistemnya menampilkan daftar ketersediaan barang dan riwayat daftar pembeli. Untuk skenario alternatifnya, aktor akan memilih opsi daftar ketersediaan barang, dan sistem akan menampilkan pesan barang telah habis, periksa kembali barang yang telah tersedia. Use case skenario yang selanjutnya adalah melakukan pembayaran. Untuk skenario normalnya, aktor melakukan checkout dan sistem akan menampilkan beberapa opsi metode pembayaran. Lalu, aktor memilih opsi metode pembayaran dan sistem akan menampilkan rincian pembayaran yang meliputi subtotal untuk produk, subtotal untuk pengiriman, dan total pembayaran. Skenario alternatifnya, aktor akan memilih opsi metode pembayaran cash on delivery. Sistem akan menampilkan, maaf, Anda tidak dapat memilih metode pembayaran COD. Use case selanjutnya adalah mengekspor laporan. Untuk skenario normal, aktor membuka database data pengeluaran dan pemasukan per tahun atau per bulan. Lalu sistem akan menampilkan daftar hasil penjualan dan nominal pemasukan per bulan atau per tahun. Lalu aktor memilih data hasil penjualan per bulan atau per tahun. Jadi sistem akan menampilkan data penjualan per bulan atau per tahun secara rinci. Skenario alternatifnya, aktor memilih pencarian data hasil penjualan dan sistem akan menampilkan pesan data yang Anda masukkan salah. Use case skenario yang selanjutnya adalah memasukkan penilaian. Jadi skenario normal, aktor akan memilih, customer akan memilih opsi beri nilai. Sistem akan menampilkan halaman pemberian nilai berupa rate bintang antara 1 sampai 5 pada produk beserta opsi memasukkan foto produk. Lalu aktor memilih rate bintang sesuai dengan keinginan customer, dan sistem menampilkan pesan terima kasih telah melakukan penilaian. Untuk skenario alternatifnya, aktor memilih opsi beri nilai, dan sistem menampilkan Anda tidak dapat lagi memberi penilaian. Selanjutnya terdapat batasan perancangan. Nah, di sini program ini dirancang untuk pengguna dapat melakukan pembelian barang elektronik di aplikasi e-commerce. Program ini juga dikhususkan untuk membatasi gerak sales agar tidak terjadi kecurangan dalam proses pemesanan yang mungkin dilakukan pihak sales dan akan merugikan kedua belah pihak, baik dari pihak perusahaan maupun pengguna. Rancang aplikasi elektron ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Untuk referensi user interface yang friendly dapat mengacu pada e-commerce Tokopedia sebagai referensi. Dalam perancangan, tidak ada program khusus lainnya yang harus digunakan. Next. Selanjutnya yaitu kebutuhan non-fungsional. Yang pertama yaitu SKPL non-fungsional 001, yaitu sistem yang akan dibangun adalah aplikasi mobile. Selanjutnya SKPL non-fungsional 002, yaitu sistem mobile yang dibangun berjalan pada platform Android. Selanjutnya SKPL non-fungsional 003,
yaitu sistem mobile yang dibangun dijalankan pada sistem operasi minimal Android Nougat. Selanjutnya, SKPL non-fungsional 004, yaitu sistem yang dibangun dengan spesifikasi hardware yang memenuhi kebutuhan standar kebutuhan. Baiklah, selanjutnya yaitu user story. Untuk user story yang pertama yaitu namanya user mengakses aplikasi elektron. Triggernya itu user dapat menggunakan aplikasi dan fitur-fiturnya, dan scriptnya itu user membuka aplikasi yang hanya bisa diakses di sistem Android. Saat aplikasi dibuka, maka akan muncul loading screen sebelum masuk ke halaman utama aplikasi. Terdapat halaman utama yang berisi produk-produk, rekomendasi, dan halaman profile yang berisi informasi akun, pesanan, wishlist, dan keterangan aplikasi. Selanjutnya, user story kedua namanya yaitu user melihat kategori katalog barang elektronik di aplikasi. Triggernya itu user dapat melihat, mencari, dan memfavoritkan barang elektronik. Scriptnya itu user melihat barang-barang elektronik yang tersedia di halaman depan aplikasi, disertai dengan barang rekomendasi dan barang yang sedang promo. Selanjutnya, user dapat mencari barang yang diinginkan dengan mengetikkan barang yang dituju di kolom pencarian pada halaman utama aplikasi di bagian atas. Serta user dapat memfilter pencarian seperti harga terendah, harga tertinggi, ulasan, dan relevansi barang. Selanjutnya, user dapat memfavoritkan barang yang diinginkan dengan cara mengklik tanda love di foto produk. Barang yang difavoritkan akan dapat dilihat di halaman akun user. Untuk menggunakan fitur ini, user harus sudah login ke dalam akun yang sudah dibuat. Next. User story selanjutnya yaitu user melakukan login dan membuat akun di dalam aplikasi. Dengan trigger, user dapat mengakses penuh fitur yang ada di aplikasi. Lalu untuk scriptnya, itu user membuka aplikasi dan login dengan akun yang sudah terdaftar sebelumnya. Jika user belum mempunyai akun, maka terdapat pilihan untuk membuat akun di halaman login. User diminta memasukkan data yang digunakan untuk pendaftaran akun. User juga dapat langsung login menggunakan akun Google, Facebook yang dimiliki oleh user. Setelah user berhasil login ke dalam akunnya, maka user dapat menggunakan semua fitur yang tersedia di aplikasi serta melakukan pembelian. User story selanjutnya dengan nama user melakukan pembelian barang atau checkout. Dengan trigger, user dapat melakukan transaksi pembelian barang elektronik, dan scriptnya user memilih barang yang akan dibeli. Setelah itu user dapat memasukkan ke dalam keranjang tersedia di aplikasi untuk dilanjutkan ke pembayaran. Next. Script selanjutnya yaitu user dapat masuk ke menu keranjang yang ada di halaman utama untuk melihat barang apa saja yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang. User dapat menghapus barang yang sudah dimasukkan keranjang jika tidak jadi untuk melakukan pembelian barang. Untuk user story selanjutnya yaitu dengan nama user melakukan pembayaran barang elektronik. Dengan trigger, user melakukan pembayaran dengan metode yang tersedia pada aplikasi. Dan scriptnya, untuk melakukan pembayaran, user dapat masuk ke menu keranjang dan klik kolom checkout untuk melakukan pembayaran. User dapat mengisi catatan untuk penjual serta mengisi alamat user dan memasukkan kode voucher opsional. User juga dapat memilih macam-macam kurir yang tersedia dan memilih jenis paket pengiriman. Setelah itu, user dapat memilih metode pembayaran yang tersedia dalam beberapa metode, yaitu virtual account, Indomaret atau Alfamart, dan e-wallet seperti GoPay, Dana, atau OVO. Setelah melakukan pembayaran, maka sistem akan memverifikasi pembayaran. Jika valid, maka barang akan diproses dan akan diteruskan ke admin untuk dikirimkan. User dapat melihat proses pengiriman barang serta dapat melacak barang sudah sampai di mana dengan nomor resi yang sudah diberikan. Selanjutnya, user story dengan nama user memberikan penilaian barang. Dengan trigger, user memberikan rating atau penilaian atas barang yang sudah dibeli. Scriptnya, setelah barang sampai di tangan user dapat melakukan konfirmasi bahwa barang sudah datang yang tersedia pada menu pesanan yang ada di aplikasi. Setelah melakukan konfirmasi, user dapat memberikan penilaian atau rating terkait barang yang sudah dibeli. Untuk memberikan rating, user dapat masuk ke menu pesanan yang sudah dikonfirmasi, lalu dapat mengklik berikan rating untuk memberi rating. Rating dapat diberikan dalam bentuk bintang 1-5, dan user juga dapat memasukkan deskripsi pada penilaian barang tersebut. User juga dapat menambahkan foto produk ke dalam penilaian barang.
Setelah melakukan rating, maka sistem otomatis menambahkan rating serta deskripsi yang diberikan user ke dalam produk yang sudah dibeli. Lalu yang selanjutnya ada activity diagram, yaitu untuk mengakses aplikasi. Dari customer sendiri ini mulainya dari mengakses aplikasi, setelah itu sistem menampilkan halaman depan aplikasi dan beberapa barang rekomendasi. Lalu customer menekan tombol pencarian dan mengetik nama barang yang diinginkan. Jika barang tersebut ada, maka sistem akan menampilkan hasil pencariannya. Jika barang yang dicari oleh customer itu tidak ada, maka akan menampilkan pesan tidak ada produk. Next. Lalu yang selanjutnya ada activity melihat katalog, yang dimulai dari customer membuka aplikasi, lalu sistem akan menampilkan tampilan awal, lalu sistem menampilkan daftar barang dari jenis elektronik yang akan dipilih, lalu customer memilih barang yang diinginkan. Jika barang tersebut ada, maka akan menampilkan deskripsi dan juga harga barang. Jika tidak ada barang yang dicari, maka menampilkan pesan produk ini telah habis atau tidak ada. Next. Untuk activity diagram selanjutnya yaitu untuk login, dimulai dari customer yang memasukkan email dan juga memasukkan password. Lalu sistem membaca dan mengecek email dan juga passwordnya. Lalu di dalam database sendiri untuk mengecek data. Jika data salah, maka menampilkan pemberitahuan bahwa data salah dan juga akan dikembalikan ke awal untuk memasukkan email dan juga password yang benar. Dan jika database itu setelah mengecek ternyata email dan juga passwordnya benar, maka menampilkan user interface ataupun langsung ke tampilan awal. Lalu customer bisa menu tampilan logout. Next. Untuk activity diagram selanjutnya itu melakukan checkout, yang dimulai dari customer membuka icon keranjang. Lalu sistem tersebut akan menampilkan daftar barang pada keranjang yang telah dimasukkan oleh user. Lalu di sistem juga menampilkan daftar barang dari jenis elektronik yang dipilih. Lalu oleh customer sendiri memilih beberapa produk yang akan di check out. Jika iya, maka menampilkan halaman login yang berisi nomor handphone, email, username, serta password. Juga menampilkan login dari email ataupun Facebook. Lalu jika tidak, akan menampilkan pesan produk telah habis. Yang selanjutnya. Oke, yang activity diagram selanjutnya itu melakukan pembayaran. Dimulai dari customer melakukan checkout, lalu sistem akan membaca menampilkan beberapa opsi barang. Setelah itu sistem menampilkan rincian pembayaran yang meliputi subtotal untuk produk, subtotal untuk pengiriman, total pembayaran. Lalu dikembalikan ke customer menampilkan ataupun memilih opsi pembayaran. Setelah itu jika customer sudah memilih opsi pembayaran, maka sistem akan menunggu pembayaran dari customer. Lalu customer sendiri melakukan pembayaran. Next. Nah, untuk activity diagram selanjutnya itu pemberian nilai. Yang dimulai dari customer memilih opsi pemberian nilai. Lalu sistem akan menampilkan halaman penilaian berupa bintang antara bintang 1 hingga bintang 5 pada produk beserta opsi memasukkan foto ataupun video dari produk. Lalu customer dapat memilih rating bintang sesuai dengan keinginan customer dan juga dapat memasukkan foto dan juga video. Setelah itu sistem akan menampilkan pesan terima kasih telah melakukan penilaian jika customer sudah melakukan penilaian. Next. Lalu activity diagram selanjutnya yaitu mengelola data. Dari customer sendiri awalnya membuka database, data barang dan pembeli. Lalu sistem akan menampilkan daftar kesediaan barang dan juga riwayat data pembeli. Lalu pada sistem lagi menampilkan daftar barang dari jenis elektronik yang akan dipilih. Lalu customer memilih opsi daftar ketersediaan barang. Jika iya, maka menampilkan daftar ketersediaan barang dan juga riwayat data pembeli. Jika tidak, akan menampilkan pesan barang telah habis. Periksa kembali saat barang telah tersedia. Next. Activity diagram yang selanjutnya yaitu untuk mengekspor laporan. Yang dimulai dari customer sendiri yaitu membuka database, data pengeluaran dan juga pemasukan per tahun ataupun per bulan. Lalu sistem akan menampilkan daftar hasil penjualan barang. Setelah itu jika sudah menampilkan daftar hasil penjualan barang,
customer akan memilih data hasil penjualan per tahun ataupun per bulan. Lalu sistem akan menampilkan data hasil penjualan yang akan dipilih, yang per tahun maupun berbulan. Next. Yang selanjutnya ada sequence diagram mengakses aplikasi. Jadi, yang pertama, pengunjung akan membuka aplikasi, lalu halaman utama aplikasi yaitu boundary class akan menampilkan halaman utama aplikasi. Lalu yang kedua, membuka katalog barang dan boundary class-nya akan menampilkan halaman katalog barang. Yang ketiga, aktor memasukkan barang ke keranjang, lalu akan dimasukkan ke control class. Selanjutnya ada nomor 4, yaitu control class ini gagal memasukkan produk ke dalam keranjang, maka akan ke halaman katalog. Lalu sistem akan mengarahkan ke halaman login atau sign in pada halaman utama aplikasi. Selanjutnya ada sequence diagram login dan sign up. Yang pertama, ada aktor customer akan membuka aplikasi. Lalu akan ditampilkan boundary class dari halaman utama admin. Ya, selanjutnya aktor memasukkan username dan password, lalu akan ke boundary class halaman login. Lalu aktor akan memverifikasi username dan password yang akan disimpan pada control class atau control login. Selanjutnya ada sistem menampilkan notifikasi login gagal, lalu akan diarahkan ke halaman login kembali. Dan ada control login yang akan menampilkan halaman utama apabila login berhasil. Selanjutnya ada sequence diagram checkout. Di sini ada aktor customer yang akan membuka aplikasi, lalu boundary class halaman utama, yang selanjutnya adalah aktor akan memilih menu produk dan akan ditampilkan boundary class dari menu produk. Yang ketiga, aktor akan memasukkan barang pada keranjang dan akan diarahkan kepada boundary class keranjang barang. Selanjutnya ada mengkonfirmasi data pembelian barang yang akan sistem akan menampilkan control class yaitu kontrol keranjang belanja. Lalu aktor akan memilih produk yang ingin dibeli dan akan menampilkan menu checkout. Selanjutnya aktor memilih opsi pembayaran, akan menampilkan boundary class dari menu pembayaran. Tetapi apabila barang telah habis, maka pada boundary class keranjang belanja ini akan diarahkan ke menu produk kembali. Oke, selanjutnya sequence diagram payment. Di sini terdapat aktor customer, yaitu membuka aplikasi pada halaman utama boundary class. Kemudian yang kedua membuka menu keranjang pada boundary class menu keranjang. Kemudian selanjutnya yang ketiga memilih barang yang ingin di check out pada menu check out. Kemudian yang keempat memasukkan alamat dan jenis kurir. Selanjutnya yang kelima yaitu payment point, akan memilih metode pembayaran. Setelah itu jika sudah memilih metode pembayaran, yang keenam akan melakukan pembayaran. Setelah itu di sini akan melakukan verifikasi pembayaran. Kemudian yang ke-8 pembayaran berhasil. Jika pembayaran berhasil, kemudian yang ke-9 yaitu pembayaran gagal. Selanjutnya yang ke-10 di sini kita dapat melacak paket. Yang ke-11 jika pembayaran gagal, produk kembali ke dalam keranjang. Selanjutnya yaitu sequence diagram penilaian. Di sini aktor customer yang pertama dapat membuka aplikasi pada boundary class halaman utama. Selanjutnya membuka menu pesanan pada boundary class menu pesanan. Yang ketiga yaitu memilih barang yang ingin diberi rating setelah pesanan selesai. Kemudian yang keempat mereturn produk garansi.
Selanjutnya yang kelima, memberikan foto produk di dalam pemberian rating, kemudian memberikan rating pada produk. Selanjutnya, menerima dan mengirim data, dan yang terakhir yaitu data akan tersimpan di produk. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.